Ibu-ibu, ada kebijakan baru di penyaluran bulan Oktober ini. Ibu-ibu, ada kebijakan baru di penyaluran bulan Oktober ini. Jangan lupa like dan subscribe KPM TV. Ibu-ibu, dana PKH bulan Oktober ini sudah cair. Silahkan diambil semuanya. Ya, diingat-ingat, silahkan diambil semuanya. Gunakan untuk kebutuhan Anda semuanya, baik untuk balitanya, untuk lansianya, dan untuk keperluan sekolah. Ingat ibu-ibu, gunakan semuanya supaya pergerakan ekonomi di lingkungan ibu-ibu di masa pandemi ini tetap terjaga. Ikuti terus penjelasan saya sampai habis ya, supaya ibu-ibu paham dengan kebijakan baru untuk penyaluran PKH mulai bulan Oktober ini. Ibu-ibu semuanya masih ingat kan dengan kategori PKH? Nah, ada ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, disabilitas berat, dan tambahan komponen baru yakni penderita tuberkulosis. Ayo, siapa yang kemarin ketika pencairan atau hari ini kategori lansia mendapatkan uang 1,2 juta? Yap, benar sekali. Untuk lansia, jika bulan-bulan lalu dalam satu keluarga yang dihitung hanya satu orang, mulai bulan Oktober ini lansia yang dihitung adalah 2 orang. Jadi, jika dalam satu keluarga suami dan istri adalah lansia, maka kedua-duanya akan dihitung dalam komponen PKH. Maka cairnya adalah 1.200.000 setiap triwulan. Untuk kategori ibu hamil, mulai bulan Oktober ini yang dihitung adalah kehamilan yang pertama dan kehamilan yang kedua. Kehamilan ketiga dan selanjutnya tidak akan dihitung dalam komponen PKH. Nilai dari ibu hamil setiap penyaluran adalah 750.000. Yang kedua, untuk anak usia dini atau balita yang dihitung dalam setiap keluarga ialah 4 anak maksimal ya, maksimal 4 anak. Nilainya adalah 750.000 rupiah. Jadi ibu-ibu jangan banyak-banyak ya punya anak balitanya. Yang berikutnya, untuk kategori sekolah yang dihitung adalah maksimal 2 anak dalam setiap jenjang sekolah. Jadi apabila dalam satu keluarga punya 3 anak dengan jenjang sekolah yang sama, misalkan SD, maka yang dihitung hanya 2 orang anak. Contoh, Anda punya anak 4. 3 anak adalah usia SD, 1 anak usia SMP. Maka yang SD hanya dihitung 2 anak. Yang kemudian untuk penyandang disabilitas berat ya, disabilitas berat ini tolong dipahami bersama bahwa yang tidak bisa beraktivitas apapun, atau bahasa di
komunitas kita ya, Jawa itu kembang amben. Jadi tidak bisa berkegiatan apapun, kelangsungan hidupnya sehari-hari tergantung dari orang lain. Jadi ada kondisi fisik dan mental yang menyebabkan dia tidak bisa berkegiatan apapun. Disabilitas berat ini dalam satu keluarga dihitung maksimal 2 orang. Nah, 2 orang. Yang terakhir, untuk penderita tuberkulosis sebanyak-banyaknya 1 orang dalam keluarga. Jadi kebijakan baru ini berlaku mulai penyaluran tahap 4 tahun 2020 yang cair pada bulan Oktober ini sampai seterusnya hingga ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Ibu-ibu semuanya, yang terakhir saya ingatkan bahwa dana Anda di rekening itu harus ditransaksikan, harus diambil, harus dimanfaatkan maksimal sampai tanggal 15 November. Jika pada 15 November dana Anda tidak ditransaksikan sama sekali, maka dana itu akan kembali ke kas negara. Ya, jika Anda tidak menggunakan itu, berarti Anda masuk kategori mampu. Nah, jadi silahkan manfaatkan dana itu sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu anggota PKH semuanya, demikian dari saya. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan di masa pandemi ini.